Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Syaifuddin Zuhri. Pada video kali ini kita akan belajar tentang relasi dan fungsi. Khususnya kita akan belajar tentang relasi. Nah, apa itu relasi? Relasi itu menurut bahasa artinya adalah hubungan ya. Jadi relasi secara bahasa artinya adalah hubungan. Nah, di dalam matematika jika dikatakan relasi himpunan A ke himpunan B, itu artinya adalah suatu aturan yang menghubungkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Jadi di sini kata kuncinya adalah aturan yang menghubungkan. Ini adalah relasi. Sebagai contoh misalnya himpunan A ini ada Adi, ada Edi, ada Caca dan Cici misalnya. Kemudian himpunan B adalah himpunan jenis makanan, misalnya soto, sate, pecel, dan rawon. Nah, relasi yang mungkin untuk menghubungkan anggota A dan anggota himpunan B adalah ya, jadi misalnya memesan. Jadi kalau kita hubungkan antara A ke B memesan, misalnya Adi memesan soto, Edi memesan pecel, Cici memesan sate, Caca juga pesan pecel misalnya. Ini relasi yang menghubungkan dengan kata memesan ya. Atau juga bisa juga dengan kata menyukai. Nah, bisa juga ya. Jadi kalau misalnya Adi menyukai sate, Edi menyukai soto, Caca menyukai rawon, dan sebagainya. Atau juga menjual, misalnya A ini adalah himpunan penjual. Apa yang dijual pada himpunan B misalnya. Jadi Adi menjual soto, Edi menjual pecel, dan seterusnya ya. Atau kemudian memasak. Jadi Adi memasak rawon, Cici memasak soto, dan lain sebagainya. Jadi relasi adalah hubungan atau aturan yang menghubungkan antara himpunan pertama ke himpunan kedua atau himpunan A ke himpunan B. Nah, ada 3 jenis relasi yang akan kita pelajari pada seri video kali ini. Yang pertama adalah relasi secara umum, kemudian ada fungsi atau pemetaan, kemudian yang ketiga adalah terkait dengan korespondensi satu-satu ya. Nanti kita akan bahas pada video-video selanjutnya. Nah, pada yang pertama ini kita akan bahas lebih jauh tentang relasi ya. Nah, kemudian suatu relasi ini dapat dinyatakan dalam beberapa bentuk. Yang pertama adalah bisa disajikan dalam diagram panah, misalnya seperti ini. Ada himpunan A, isinya anggotanya adalah 1, 2, 3, 4 misalnya. Dan B, anggota himpunannya adalah 1, 2, 3, 4. Kemudian diagram panah, jadi karena diagram panah ya, ini kaitan dengan panah seperti ini ya. Jadi 1 dihubungkan ke 1 juga ke 3, 2 ke 2, 3 ke 3, 3 ke 4. Ini diagram panah. Kemudian yang kedua adalah diagram kartesius ya. Diagram kartesius tentunya dalam bidang kartesius seperti ini misalnya. Jadi yang mendatar, jadi yang mendatar ini adalah himpunannya adalah himpunan yang pertama atau himpunan A ya. Jadi yang pertama di sini adalah himpunan A. Kemudian yang di atas di sini ini adalah himpunan B. Di sini adalah himpunan B. Himpunan B. Nah, jadi yang pertama, coba kalau kita lihat ada 1 di sini ya. Jadi 1 di sini.
kemudian 1 3, kemudian 2 2 di sini, kemudian 3 3, kemudian 3 4. Ini diagram kartesius. Kemudian yang ketiga, bisa juga disajikan dalam himpunan pasangan berurutan. Ini namanya pasangan berurutan, tentu harus berurutan. Misalnya dalam diagram panah ini, yang pertama di sini adalah himpunan pertama A. Ini himpunan A di sini. Ya. Jadi ini himpunan A, ini himpunan A, ini anggota himpunan A. Kemudian yang urutan berikutnya ini adalah anggota himpunan B. Ini anggota B, ini anggota himpunan B, ini anggota himpunan B, dan di sini anggota himpunan B. Ingat, jangan terbalik. Yang pertama adalah himpunan yang pertama, himpunan A. Yang kedua di sini adalah anggota himpunan yang kedua atau B ya. Baik, ada beberapa istilah penting yang kita harus ketahui dan harus kita pahami. Yang pertama adalah domain. Ya, jadi yang pertama adalah domain. Domain itu adalah daerah asal ya. Domain itu adalah daerah asal. Kemudian yang kedua kodomain. Ya, kodomain itu adalah daerah kawan ya, daerah kawan. Kemudian ketiga adalah ring atau bayangan. Seringkali disebut juga ini adalah daerah hasil. Nah, bagaimana contohnya? Perhatikan contoh yang di bawah ini ya. Tentukan domain, kodomain, dan ring dari diagram panah berikut. Ya. Jadi himpunan A itu anggotanya 1, 2, 3, 4 misalnya. Anggota himpunan B misalnya isinya atau anggotanya 1, 3, 5, 7 ya. Dengan masing-masing relasinya dengan diagram panah seperti ini. Kalau kita tuliskan domainnya, ingat domain itu adalah seluruh anggota himpunan di himpunan pertama atau anggota himpunan A semuanya. Itu namanya domain. Isinya apa saja? Berarti isinya adalah 1, 2, 3, dan 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kodomain. Kalau kodomain itu berarti semua anggota di anggota himpunan B. Ada 1, 3, 5, dan 7 ya. Jadi kodomainnya adalah 1, 3, 5, dan 7. Kemudian ada ring atau bayangan. Bayangan, untuk mudahnya memahami, bayangan itu adalah yang dipanah saja di anggota himpunan B, yang masuk di anggota himpunan B tapi yang dipanah. Ada 3, ada 5, dan 7. Ini untuk mudah memahaminya. Jadi kalau ring atau bayangan atau daerah hasil itu adalah yang dipanah pada anggota himpunan B. Jadi isinya apa saja? 3, 5, dan 7. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh ya. Dari diagram panah di bawah ini diagram panahnya, tentukan domain, kodomain, dan ringnya di anggota himpunan A. Kita amati sekarang. Coba tadi domain itu adalah seluruh anggota himpunan A, anggota yang pertama. Jadi ada 2, ada 4, ada 6, dan 8. Berarti apa saja? 2, 4, 6, dan 8. Ini adalah domainnya. Kemudian kodomain. Kodomainnya ada 1, 3, 5, 7, dan 9. Semua anggota himpunan B. Kodomainnya adalah 1, 3, 5, 7, dan 9. Kemudian ringnya atau bayangannya. Bayangannya berarti 1, 3, 5, dan 7 ya. Jadi ingat yang dipanah saja 1, 3, 5, dan 7. Ingat semuanya adalah dalam anggota himpunan, ada kurung-kurung awalnya berarti. Oke, sekarang yang kedua, diketahui dua himpunan. Ada himpunan A, anggotanya 2, 4, 6, 8, dan anggota himpunan B ada 3, 4, 6, 7, dan 9. Dengan relasi himpunan A ke himpunan B adalah kurang dari. Sudah ditentukan relasinya.
Nyatakan relasi tersebut dalam diagram panah dan himpunan pasangan berurutan. Berarti langkahnya kita buat himpunan A. Pertanyaan yang ketiga adalah koordinat kartesius ya. Yang pertama adalah buat himpunan A, isinya 2, 4, 6, 8. Kemudian himpunan B ada 3, 4, 6, 7, dan 9. Relasi yang menghubungkannya adalah kurang dari. Berarti kalau 2 ini kurang dari berapa? 2 kurang dari 3. Kemudian ini 2 kurang dari 4 juga ya. Kemudian 2 kurang dari 6 juga. Kemudian 2 kurang dari 7 juga, dan 2 kurang dari 9. Itu untuk anggota yang pertama, himpunan A yang pertama yaitu 2. Kemudian berikutnya 4. Menghubungkannya adalah kurang dari, berarti 4 ini kurang dari berapa? 4 kurang dari 6. 4 juga kurang dari 7 ya. 4 kurang dari 9. Kemudian 6. 6 ini kurang dari berapa? 6 kurang dari 7. 6 kurang dari 9. Oke. Dan yang terakhir di sini ada 8 kurang dari 9 ya. Dari diagram panah ini kita diminta menyajikan dalam bentuk pasangan berurutan. Ingat, pasangan berurutan berarti dari diagram panah ini kita bisa tuliskan ya. Yang pertama adalah 2, 3. Yang pertama adalah 2, 3. Ini 2, 3. 2, 3, kemudian 2, 4, 2, 4, kemudian 2, 6 ya, kemudian 2, 6, kemudian 2, 7, 2, 7 juga, kemudian 2 ke 9, 2, 9, kemudian sudah habis ya, 2, 7, 2, 6, yang 2 sudah, sekarang 4, 4, 6 ya, jadi 4, 6, kemudian 4, 7, 47, kemudian 49. Oke, sekarang 6, 7 tadi, 69 dan 89. Ingat, jangan terbalik. Yang pertama adalah anggota himpunan A dulu, baru ini yang anggota himpunan B. Oke, dari himpunan pasangan berurutan ini kita bisa sajikan dalam koordinat kartesius ya. Jadi ingat, yang mendatar tadi itu adalah himpunan pertama. Jadi yang mendatar tadi di sini adalah himpunan A. Kemudian yang vertikal di sini adalah anggota himpunan B ya. Oke. Jadi kalau kita lihat himpunan A ada 2, 3 ya, 2, 3 di sini. Kemudian 24, 24, kemudian 26, kemudian 27, kemudian 29 ya. Kemudian berikutnya ada 46, 46, kemudian 47, kemudian 49. Berikutnya ada 67, kemudian 69, dan yang terakhir adalah 8,9. Ini diagram kartesius. Oke. Nah, jangan lupa sekali lagi penulisannya. Kalau himpunan pasangan berurutan ada himpunan pertama dulu, baru yang kedua ya. Oke, yang ketiga, soal ketiga, diketahui diagram kartesius seperti di bawah ini, tentukan relasi yang dibentuk, nyatakan dalam himpunan pasangan berurutan, dan nyatakan dalam diagram panah. Jadi diketahui diagram kartesiusnya seperti ini ya. Diketahui diagram kartesiusnya seperti ini, kita diminta sebelum menentukan relasi, langkah lebih baiknya kita jawab dulu yang B ya. Jadi kita jawab yang B, pasangan berurutannya dulu. Di sini ada 4, 2, 4, 2, kemudian 5 berapa? 5, 3, kemudian 6, 4,
kemudian berapa ini, 75 ya, 75 di sini. Jadi kalau kita tulis dalam pada himpunan pasangan berurutan ada 42, 53, kemudian 64 dan 75. Nah, kalau kita nyatakan dalam diagram kartesius, berarti kita sediakan himpunan pertama adalah 4, 5, 6 dan 7. Ini himpunan pertama 4, 5, 6 dan 7. Kemudian himpunan yang kedua ada 2, kemudian 3, 4 dan 5. 3, 4 dan 5. Kalau kita panah seperti ini. Nah, ini diagram panahnya cukup sederhana ya. Jadi kalau diketahui diagram kartesius, koordinat kartesiusnya, baru kemudian kita tulis pasangan berurutannya, himpunan pasangan berurutan, lalu kita gambar diagram panahnya. Nah, sekarang kita tentukan relasi yang dibentuk. Jadi relasi yang dibentuk di sini ada 4 ke 2. 4 ke 2, 4 ini lebih dari 2. Jadi kalau kita amati, 5 ini juga lebih dari 3, 6 ini juga lebih dari 4, 7 ini juga lebih dari 5. Jadi kalau seandainya kita tulis lebih ya, jadi A lebih dari B, tentu kalau di panahnya masing-masing di sini tentu tidak kurang pas ya. Jadi kalau lebih saja ya, karena kalau misalnya lebih ini mestinya 5 mana kedua juga kan, lebih juga 6 juga lebih dari 2, tapi di sini dibatasi. Nah, kalau kita amati lagi ternyata di sini ada 4 ini lebih dari 2 tapi berselisih 2. Kalau kita lihat ini selisihnya 2 ya, dari 5 ke 3, 6 ke 4 selisihnya 2, 7 ke 5 ini selisihnya juga 2. Berarti di sini adalah 2 lebihnya ya, 2 lebihnya dari 4 ya, 2 lebihnya dari 2. 5 ini 2 lebihnya dari 3, jadi lebihnya 2, selisihnya 2 ya. Begitu yang soal ketiga ya. Kemudian soal berikutnya, jika diketahui himpunan pasangan berurutan 24, jika diketahui himpunan pasangan berurutannya 24, kemudian 3, 6, 4, 8, 5, 10 ya. Tentukan relasi yang dapat dibentuk, kemudian nyatakan relasi tersebut dalam diagram kartesius. Yang pertama kita gambar dulu untuk mempermudah ya. Jadi jika diketahui himpunan pasangan berurutan ini 2, 4, 2 ke 4, kemudian 3 ke 6, kemudian 4 ke 8, dan 5 ke 10 ya, jadi 5 ke 10. Nah, sekarang relasi yang dapat dibentuk bagaimana? Kita amati dulu ya. 2, 4, 3 ke 6. Kalau seandainya kurang dari misalnya ya, 2 kurang dari 4, betul ya. Tapi mestinya di sini juga dipanah di sini. Kalau kurang dari ya, 2 kurang dari 6 mestinya. Berarti kurang dari tidak masuk di sini ya, tidak menghubungkannya karena tidak memenuhi dari yang lainnya. Kalau kurang dari bukan, berarti 2 ke 4 ya. Ternyata di sini kalau kita amati itu adalah setengah dari ya. 2 ini setengah dari 4. Oh ya, betul ya. 2 setengah dari 4. Kemudian 3 ini setengah dari 6. Oh, jadi cocok juga ya. Jadi 4 setengah dari 8. Oh, ini juga ya. 5 setengah dari 10. Berarti relasi yang menghubungkan antara A dan B ini adalah relasi setengah dari. Jadi kalau tadi kita coba, kalau kurang dari tentunya tidak memenuhi. Kalau kurang dari mestinya 2 ini juga ke 6 ya, tapi ternyata tidak. Berarti kalau kita amati ternyata polanya ini setengah dari. Nah, baru setelah itu kita bisa gambar dalam diagram kartesius ya. Dalam diagram kartesius, ingat yang mendatar tadi
Jadi yang mendatar di sini adalah himpunan yang pertama, berarti di sini adalah himpunan A. Kemudian yang di sini yang apa? Berarti kali ini adalah himpunan B. Jadi himpunan B. Ini. Di A, himpunan A, himpunan B. 24. Ini 24. Kemudian 36. Ini 36. Kemudian berapa? 4, 8 dan 5, 10 di sini. Nah, ini dari diagram panah kita gambar ke diagram kartesius. Oke, soal berikutnya, soal yang terakhir, perhatikan diagram panah di bawah ini. Ini diagram panahnya. Pertanyaannya, tentukan relasi yang dapat dibentuk. Kemudian nyatakan dalam himpunan pasangan berurutan dan nyatakan relasi tersebut dalam diagram kartesius. Nah, sekarang kita amati nih. 2 ke 4. Ya, jadi 2 ke 4, 2 ke 6, 2 ke 8, 2 ke 10. Jadi 2 ke 4, 2 ke 6. Kalau seandainya ini relasinya kurang dari, ini sudah memenuhi, tapi mestinya juga ketiga ya. Tapi ternyata bukan, jadi berarti kalau kurang dari bukan. Kemudian kalau 3, ini 3 juga ke 3. Ini 3 juga ke 6. Nah, ini 4 juga ke 4, dan 4 ke 8, 5 ke 10, 6 juga ke 6. Jadi kalau kita amati, ternyata di sini faktor dari ya, jadi faktor dari 2 ini merupakan faktor dari 4, 2 juga faktor dari 6, 2 ini faktor dari 8, 2 faktor dari 10. Ini juga demikian, 3 faktor dari 3 juga ya, 3 faktor dari 6, 4 faktor dari 4 ya, 4 faktor dari 8, kemudian 5 faktor dari 10, 6 faktor dari 6. Jadi relasinya adalah relasi ini ya. Jadi relasinya adalah faktor dari. Jadi faktor dari himpunan A, faktor dari himpunan B. Oke. Nah, kalau kita nyatakan dalam himpunan pasangan berurutan, tentunya ada 24. Ya, yang pertama adalah 24. Yang pertama ini 24. Kemudian berapa lagi? 26, 26, 28. 210 ya. Kemudian yang 3 ini 33, kemudian 36. Yang 4 ini 44, 48. Kemudian 5, 10 dan 6. Ini apa namanya? Himpunan pasangan berurutannya. Kemudian kalau kita sajikan dalam diagram kartesius ya. Jadi kalau diagram kartesius tadi yang apa namanya? Yang horizontal yang mendatar ini adalah himpunan A. Jadi di sini adalah himpunan A. Kemudian yang vertikal di sini adalah himpunan B. Oke. Jadi 24 di sini 24, 26 di sini 26, kemudian 28, kemudian 29. Kemudian 33 ini, kemudian 36, kemudian 44 ini 44, kemudian 48, 5, 10, kemudian dan 6,6. Nah, ini kalau kita sajikan dalam diagram kartesius. Baiklah teman-teman sekalian, sekali lagi kalau kita menyajikan dalam diagram panah ya, seperti ini disertai dengan tanda panah. Kemudian kalau dalam diagram dalam himpunan pasangan berurutan, ingat himpunan A jadi yang pertama, kemudian yang kedua adalah himpunan kedua atau yang B, jangan dibalik ya. Baik, itulah pembahasan kita pada kesempatan video kali ini. Semoga bermanfaat dan marilah kita bagikan video ini
kepada teman-teman kita agar supaya terbantu di dalam belajarnya. Tentu kita berharap agar semuanya menjadi lebih baik dan semakin semangat lagi. Dan jangan lupa, jika video ini bermanfaat bagi kamu dan kita semuanya, marilah kita like dan subscribe video pada channel ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.